beribadah dengan membacanya saja, apalagi dengan tahu artinya. Tapi kita juga harus hati-hati. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengingatkan rubbatalin lil Quran wal Quranu yal'an. Kata Nabi, banyak sekali orang membaca Quran tidak dapat pahala, tidak dapat kemuliaan, apalagi syafaat. Bahkan Quran yang dibaca itu melaknati kepada pembacanya. Loh, kok bisa terjadi? Bisa. Kenapa sebabnya? Paling tidak ada dua hal. Ono wong maca Quran, ada orang baca Quran tidak dapat pahala, padahal satu huruf kan 10 pahalanya. Itu kalau baik dan benar. Kenapa sampai nggak dapat pahala, nggak dapat kemuliaan, nggak dapat apa, bahkan dilaknat oleh Quran? Karena satu, orang yang baca itu dengan yang dibaca itu nggak sesuai. Kelakuannya orang yang baca dengan apa yang dibaca itu nggak sesuai. Contoh, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sungguh tidak suka kepada orang yang sombong dan yang membanggakan diri. Lah sing maca iku mlaku glelenge disopo karo tangga enggak mau. Lah ini tidak dapat pahala, dia enggak sesuai dengan apa yang dibaca sendiri. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memutuskan, menetapkan, memerintahkan kepada seluruh hambanya, jangan sekali-sekali menghamba menyembah kepada selain Allah, dan harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini perintah agung. Lah sing maca iki kalau ada orang maca Qur'annya bagus, yang dibaca wabil walidaini ihsana, tapi dia dengan orang tuanya kurang ajar. Nah ini tidak, malah dilaknat oleh Al-Qur'an. Ada anak apa namanya? Pak Khalis, ayahnya umpamanya ini, yang kenalnya Pak Khalis. Apa Pak? Lu belikan rokok? Bapak nyuruh tok aja. Ini kan bahaya, padahal sekata pun kalau itu menyakitkan orang tua nggak boleh. Wala taqul lahuma uffin, kan di Quran. Jangan sekali mengatakan itu di Islam ini, masya Allah, akhlak itu benar dijaga, khususnya kepada kedua orang tua. Kita yang masih punya orang tua ini, mari yang kemarin-kemarin kurang ajar, yang kemarin-kemarin malas-malas, kita perbaiki akhlak kita, karena itu merupakan perintah agama. Itu ada kejadian zaman Kanjeng Nabi, orangnya baik sahabat, tapi ketika mau meninggal nazar itu gak mati-mati. Itu ternyata dia ini dengan ibunya itu durhaka. Setelah diteliti, namanya Alqamah nih, diteliti Nabi, akhirnya dilapori, kenapa Alqamah kok sulit nazar, menjerit-menjerit gak mati-mati, mungkin masih punya orang tua, masih Nabi. Akhirnya ibunya dipanggil. Kenapa ya ibunya, anak ini Rasul ini sangat menyakitkan saya ini sudah mengandung tapi nggak pernah menyenangkan saya. Ya sudah diampuni saja, nggak mau saya. Loh, kalau ibu nggak mau mengampuni anaknya, tak bakar ini, hanya memancing aja. Akhirnya ibunya mengampuni sehingga meninggal. Itu karena melawan orang tua. Yang dibaca wabil walidaini sana, tapi kelakuannya lah ini tidak dapat pahala, malah mendapatkan laknat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini Quran sing diwaca gitu. Lah kita mau, salah satu ciri orang munafik di dalam Quran yang saya sampaikan itu kalau mau mendirikan sholat aras-arasan, males. Lah kita jangan seperti itu. Ono maca wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dijak jamaahku jam 1 jam 2. Itu berarti berlawanan dengan isi kandungannya. Itu satu sebab kenapa Quran yang dibaca tidak menghasilkan pahala. Yang kedua, ada orang baca Quran, orang itu ganjaran sebab mocone saenake dhewe, semau-maunya sendiri, dikarang-karang sendiri, enggak pernah dikajikan, enggak pernah ditasmikkan kepada risalihun. Yang mesti diwaca kaf ha ya, diwaca kah ya aso.
sehingga itu ya, tidak sesuai. Padahal Al-Quran ini adalah kalamullah yang mana cara membacanya harus persis sebagaimana dulu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Sing mestinya panjang ya dibaca panjang, yang mestinya pendek dibaca pendek, yang mestinya idgham dibaca idgham. Ini kalau dibolak-balik nggak sesuai ya, tidak menghasilkan pahala karena itu menyulayai, mengingari dengan aturan baca Quran. Nah ini tidak dapat pahala. Oleh karena itu, supaya Quran yang kita baca ini menghasilkan pahala, yang kita baca menghasilkan kehormatan, kemuliaan, bahkan kita nanti mengharap syafaat Quran, ya harus kita perbaiki. Bagaimana supaya Quran itu ya meniru kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya untuk menghasilkan bacaan Quran yang fasih, bacaan Quran yang benar, yang baik itu harus mengikuti Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi menerima Quran? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW seluruh Al-Quran mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat pertama turun di Gua Hira itu sampai di akhir ayat wattaqu yawman turja'un. Atau istilahnya mushaf sekarang mulai alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, semuanya digurukan, semuanya dituntun oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Kanjeng Nabi semua dalam menerima Quran, mentalaki itu dituntun oleh malaikat Jibril. Padahal makomnya sebetulnya derajatnya itu tinggi Kanjeng Nabi, tapi atas kebijaksanaan Allah yaitu melalui malaikat Jibril. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Seluruh hamba Allah mulai zaman Nabi Adam sampai nanti akhir menjelang kiamat itu manusia yang paripurna, yang paling sempurna Kanjeng Nabi, baik fisiknya, akhlaknya. Dene gitu cara orang Jawa. Dalam ngaji Quran ini harus dituntun diurui malaikat Jibril. Artinya apa? Dalam ngaji Quran, walaupun mungkin yang mulang ini lebih kecil, saya ini sudah sarjana ya Pak, masa belajar sama orang anak aliyah ya gengsi dong, nggak boleh. Walaupun aliyah tapi lebih pintar baca Quran ya nggak apa-apa. Kanjeng Nabi yang paling fasih, ngucap Arab fasih aja melalui masih dituntun fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana seayat, dirukan seayat. Itu jadi satu syarat pertama, orang ingin ngaji Quran baik, benar, kredibel harus melalui tuntunan guru endal mukri, guru Quran yang benar-benar memahami, benar-benar bisa dan diizini oleh gurunya mengajar. Kanjeng Nabi aja contohkan seperti itu. Tidak perlu, wah saya ini sudah tua ya Pak, enggak apa-apa belajar lagi. Khudhil hikmah walau min ajli wi'ain kana. Ambillah ilmu dari manapun tempatnya. Kanjeng Nabi aja enggak malu belajar dengan malaikat Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya Quran yang dibaca ini baik. Kalau di sini ya, kalau lewat dilihat pondok-pondok mahat, insya Allah sudah sesuai karena gurunya Pak Khalisun, gurunya sinten itu baru jenengan kalian Pak Munirah ada gurunya kepada gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Sanadnya nyambung, insya Allah sudah dijamin lah. Yang kedua, wong ngaji Quran itu supaya baik dan benar, di samping harus dituntun seorang guru, untuk khusus anak-anak yang menghafal khususnya ini harus butuh waktu, relatif harus butuh waktu, nggak kesusu lah. Wong kepingin ngapalkan Quran kok mintanya 2 bulan khatam, waduh tangeh lamun. Jadi ya namanya Quran yang 30 juz berapa? 114 surat, 6.000 sekian ayat, akhirnya sak ngono kok nggak boleh kesusu. Wala ta'jal bil Quran
min qabli ayyuqdha ilaika wahyu. Nabi juga pernah mau kesusu dan selesai wahyu diingatkan jangan kesusu Nabi, sedikit demi sedikit sesuai dengan perintah Allah. Artosipun kalau putra-putra bapak menghafalkan ya harus butuh waktu, mungkin ada yang 4 tahun 3 tahun, jangan baru 1 tahun disusul karena ini sudah ada yang menanyakan mau dilamar. Sabar dulu, butuh waktu. Jangan, sebetulnya tidak hanya Quran, semua ilmu itu agama itu kan butuh watuli zaman itu loh. Ala tanalul ilma illa bisittatin, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 syarat 6. Yang terakhir watuli zaman itu butuh ilmu. Nabi sendiri gitu menerima seluruh Al-Quran ini 23 tahun di baik fase Makkah maupun Madinah, supaya Quran ini benar-benar mancep. Ngaji Nabi itu 23 tahun ya, kamu juga tidak harus 20 tahun tua nganggur ya, tapi butuh waktu lah, apalagi menghafalkan itu supaya hasilnya benar-benar baik. Jadi sekali lagi, insya Allah yang kedua ini juga sama, di pondok sudah ada di jenjangnya. Bagaimana kalau setoran kemudian diulang lagi, nah, kalau sudah selesai supaya khidmah dulu, ikut belajar ngajar supaya benar-benar hafalannya ini nyantol, jadi butuh waktu ya. Kemudian yang seterusnya untuk khusus yang anak menghafalkan ya, ini kalau sudah selesai, sudah khatam, sudah diwisuda, jangan cepat-cepat puas, itu baru awal modal yang besar, tapi harus terus dijaga, harus terus murojaah, kudu terus diterus dengan semaan, baik setelah ditaskehkan lagi, dilanyahkan lagi, atau untuk semaan biar supaya tidak lupa, supaya tidak selipnya. Dan itu juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan segala kelebihan Kanjeng Nabi itu kan maksum, tapi untuk mencontohkan umatnya dalam menjaga kemurnian Quran, menjaga originalitas Quran, itu setiap malam Ramadan Nabi itu juga semaan lagi, namanya murudhah. Setiap malam-malam Ramadan Kanjeng Nabi itu setelah proses Quran turun diulang lagi dengan malaikat Jibril, darusan lah malam Ramadan, terus setiap malam Ramadan gantian Nabi membaca beberapa ayat, ganti malaikat Jibril, dan itu dilakukan Nabi sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu contohkan Nabi. Nah, kita juga harus meniru anak-anak yang menghafalkan di sini atau di pondok yang lain. Kalau sudah selesai harus diterus terus. Sebab hafalan itu gampang merusut, gampang hilang kalau nggak diterus. Jadi syarat satu lagi kembali supaya Quran yang kita baca ini ada pahalanya 1 baris 10 dapat 10, itu harus digurukan. Kedua harus butuh waktu. Ketiga harus selalu dikaji ulang. Yang terakhir ini tambahan ini untuk orang-orang ajam, orang-orang selain Arab dan Arabi kan Quran ini berbahasa Arab. Nah, sedangkan kita orang non Arab. Nah, supaya bisa baik bahasa idealnya, afdolnya belajar Quran itu mulai kecil. Makanya sekarang ada TV-TV, alhamdulillah. Supaya apa? Kalau mengucapkan huruf supaya pas. Kalau kita beda dengan orang Arab. Nazala bihir ruhul amin ala qalbi lisanin arabiyyin. Kadang-kadang ada huruf yang orang Arab ini membacanya gini, kita menirukannya keliru. Nah ini sebaiknya mulai kecil, sehingga bagaimana dia mengucap zal, mengucap Allah, mengucap za, mengucap ha, ho, sehingga tidak keliru. Sebab kadang-kadang kalau nggak belajar mulai kecil sudah kadang tua, itu sulit ilatnya melintir lagi. Kalau kita orang ini mayoritas orang Jawa nih, nek wong Jawa sing mboten ngaji loh ya, itu kadang-kadang ain mboten saged ngan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau suruh belajar mboten saged. Dan banyak itu huruf-huruf Arab itu ya kalau nggak dibelajar kecil. Yang sekarang ini yang masih sering keliru itu antara zal dengan Allah dengan za.
hifdzil Quran, musabaqah hifdzil Quran. Ada musabaqah di tingkat kabupaten Muara Bungu, musabaqah hifdzil Quran. Ya panitianya ya enggak semua ya. Mestinya hafazah dengan hafadzah itu beda. Nek musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran. Kalau musabaqah hifdzil, hafazah apa ya? Tak delok di kampus itu hafazan artinya ngempet nguyuh. Ini kan jauh. Itu kiai-kiai yang di sinetron itu. Dzal dari za. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Dzal dari za gimana? Hafizah. Alladzina dari alat zina. Alatnya. Ya kalau artinya enggak bergeser enggak apa, enggak runyam, tapi kalau sampai merubah makna ya bahaya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka na'budu wa iya itu sudah beda. Jangankan apa huruf atau tasdid, titik aja kalau kurang kadang-kadang maknanya melencong. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Khuliqat itu pakai kha. Kalau jenengan sok gaya fasih khuliqat. Loh, khuliqat itu diciptakan, khuliqat dicukur. Ini kan ngalor ngidul. Nah, makanya anak-anak yang kecil, anak-anak kita monggo lah. Jangan jangan malas-malas kita. Kalau enggak syukur jenengan bisa mengajar sendiri, tapi biasanya enggak sempat. Gimana? Kadang-kadang anak ayo gelem, bapak ayo malas. Kasihkan di TPQ, kasihkan di pondok Al Munawir Al Ikhlas supaya membacanya benar. Jangankan kita orang Arab yang selain Arab Quraisy saja kadang-kadang ya sulit. Di sebagian kabilah Afrika Mesir itu ada yang nggak bisa bilang jim. Inna ya'juj wa ma'juj mufsidun, inna ya'gug wa ma'gug. Ada yang bisa membaca dal dari dal, andada. Saya nggak bisa bilang Gus andada, beda. Kalau orang Madura a jadi walaqad ja jadi je. Ini artinya bergeser. Padahal ini kalam humor. Oleh karena itu sekali lagi, mari anak-anak kita masukkan di TPQ, di pondok supaya ngaji Quran benar, dibimbing oleh guru yang memang punya guru, terus sampai Rasulullah. Kedua, dengan sistem yang benar, cara pengajaran yang benar, sehingga nanti ketika membaca Quran dapat pahala yang banyak, dapat kemuliaan di dunia dan akhirat, dan nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dapat syafaatnya Al-Qur'an.